Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini jelas merupakan harta karun yang mampu mensimulasikan seluruh kota surga, dan untuk awan ki hitam di layar, itu secara alami melambangkan pasukan iblis yang mendekat. Awan ki hitam ini tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi kenyataannya, pasukan iblis mendekat dengan kecepatan tinggi. Silakan duduk, rekan Taois Han, cahaya perak peri. Pertempuran ini akan menentukan nasib kota surga kita, jadi kami akan mengandalkan Anda, sesama Taois, kata Master Azure Dragon dengan sungguh-sungguh saat dia berdiri. Tentu saja, itu benar bahwa kita melakukan bagian kita dalam pertempuran yang begitu penting, kata Fiery Silverlight sambil tersenyum. Ekspresi gembira muncul di wajah Tuan Azure Dragon setelah mendengar ini, dan dia segera mengucapkan kata-kata terima kasih. Peri Lin Luan juga menilai keduanya dengan senyum di wajahnya, dan begitu mereka duduk, dia berkata, menurut berita yang diberikan oleh pengintai kami, pasukan iblis melemparkan segalanya pada kami pada kesempatan ini, dan pergi, tidak ada cadangan. Syukurlah, kami telah mengantisipasi bahwa ini akan menjadi kasusnya, dan kami juga telah membuat beberapa persiapan untuk hari ini. Selama kami dapat menahan para penguasa jahat itu, ada kemungkinan besar kami akan mampu memaksa mundur pasukan iblis. Tentu saja, kami sangat berterima kasih bahwa Sister Silverlight dan rekan Taois Han telah datang jauh-jauh ke sini untuk memperkuat kota kami, dan keempat sekte kami pasti tidak akan melakukan perjalanan tanpa pamrih untuk keduanya. Anda, kami telah menyiapkan beberapa hadiah, mohon terimalah. Begitu suaranya menghilang, dia bertepuk tangan 2 kali, dan 2 penjaga lapis baja biru segera masuk ke aula dari luar. Masing-masing dari mereka membawa piring perak yang dilapisi kain sutra emas, dan mereka berjalan ke arah Han Li dan peri cahaya perak sebelum mengangkat piring-piring itu tinggi di atas kepala mereka sebagai tanda hormat. Pandangan aneh melintas di mata Han Li saat dia melambaikan tangan ke salah satu piring perak, dan bagian dari kain sutra emas yang menutupi piring berdesir sedikit sebelum gelang biru terbang keluar dan ditarik ke genggamannya. Ini adalah gelang penyimpanan kaliber yang cukup tinggi. Han Li menyuntikkan rasa spiritualnya ke dalam gelang, dan segera menarik napas tajam. Dia sudah mengantisipasi bahwa barang-barang di gelang penyimpanan akan sangat berharga, tetapi bahkan dia tidak berpikir bahwa itu akan diisi dengan begitu banyak bahan dan bahan berharga. Ini hampir setara dengan seluruh kekayaan sekte menengah. Seperti yang diharapkan dari salah satu negara adidaya yang paling menonjol dari umat manusia, 4 sekte utama benar-benar sangat kaya. Tentu saja, ini juga karena kelangsungan hidup kota surga benar-benar bergantung pada pertempuran yang akan datang. Kalau tidak peduli seberapa berterima kasihnya Master Azure Dragon dan Fiery Lin Luan terhadap Han Li dan Fiery Silverlight, tidak mungkin mereka menawarkan kompensasi yang begitu mengejutkan. Selain itu, jika Han Li dan peri cahaya perak menerima persembahan besar-besaran ini, maka mereka tidak akan memiliki alasan untuk tidak memberikan semua yang mereka miliki dalam pertempuran yang akan datang. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia berkata, terima kasih atas hadiahnya, rekan-rekan Taois. Dia membalikkan tangannya saat dia berbicara, dan gelang penyimpanan itu menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Setelah memeriksa isi gelang penyimpanannya, sedikit kegembiraan juga melintas di mata Fiery Silverlight, dan dia menerimanya juga. Baik Fiery Lin Luan dan Master Azure Dragon sangat gembira melihat ini, dan yang terakhir berkata, jika kami dapat mempertahankan kota dari pasukan jahat, kami akan memiliki hadiah lain untuk kalian berdua setelah pertempuran sebagai ucapan terima kasih atas upaya. Memang, selama kita bisa menahan serangan ini, matahari akan kembali normal, dan formasi astral 9 matahari akan memulihkan fungsinya, yang akan memulihkan kemampuan kota untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, sebelum ini,
kami berempat pasti akan memiliki pertempuran yang melelahkan di depan. Saya harap hadiah kami cukup sebagai tanda terima kasih kami yang tulus, kata Lin Luan sambil tersenyum. Ini memang hadiah yang sangat besar, dan aku pasti akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membantu kota menahan serangan ini. Devilish Cavaliers tidak menjadi perhatian karena tentara boneka tembaga akan dapat melawan, tetapi iblis perang Jialun itu akan sangat menyusahkan. Saya khawatir kultivator biasa tidak akan mampu menangani mereka, kata Han Li dengan suara pelan. Yakinlah, Saudara Han, kami juga menyadari betapa kuatnya iblis perang Jialun ini, jadi kami telah mengorganisir sekelompok kultivator elit dan menyiapkan beberapa metode khusus untuk melawannya. Saya yakin kami akan mampu untuk menjauhkan iblis-iblis itu, Master Azure Dragon menjawab dengan ambigu. Oh, kedengarannya kekhawatiranku tidak perlu, kalau begitu. Kamu sepertinya sudah merencanakan semuanya, bisakah kamu mengungkapkan rencanamu kepadaku dan peri Silverlight? Han Li bertanya dengan senyum tenang. Tentu saja, selain formasi astral 9 matahari, kami tidak menyisihkan biaya untuk mengaktifkan semua formasi lain di kota secara maksimal. Selain itu, kami juga mengeluarkan 32 boneka panggung penempaan ruang disimpan di gudang harta karun kami, yang merupakan salah satu kartu truf kami. Dengan demikian, Master Azure Dragon mulai memperkenalkan persiapan yang telah mereka buat, dan peri Lin Luan akan menyela dari waktu ke waktu untuk memberikan detail tambahan. Baik Han Li dan peri Silverlight mendengarkan dengan penuh fokus, dan hampir 2 jam kemudian, sejumlah besar kultivator tingkat tinggi tiba-tiba mulai sering keluar masuk aula. Mereka semua mengenakan ekspresi muram dan terbang ke berbagai bagian kota surga untuk melaksanakan perintah yang telah diterima. Tidak lama setelah itu, lonceng bergema terdengar di seluruh kota, dan sekelompok prajurit lapis baja dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota sebelum bergegas ke semua tembok kota. Pada saat yang sama, serangkaian formasi dengan ukuran berbeda muncul di sebidang tanah kosong di sudut kota yang terpencil. Formasi ini semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan beberapa bangunan di dekatnya tiba-tiba mulai berubah, mengambil bentuk raksasa besar atau kereta perang besar dan kapal terbang. Di pusat kota, aula konferensi besar tiba-tiba mulai bergetar hebat sebelum perlahan-lahan naik dari tanah, lalu melayang di udara setelah tumbuh setinggi lebih dari 100.000 kaki. Tidak hanya itu, tetapi pola yang tampaknya biasa berjalan di sepanjang permukaan aula tiba-tiba menyala dan menjadi serangkaian rune 5 warna yang dalam. Suara gedebuk terdengar, dan penghalang cahaya 5 warna yang padat muncul dari bagian bawah aula, lalu membesar menutupi seluruh bangunan. Setelah itu, semburan dengungan terdengar dari aula, dan terbang ke arah tertentu sebagai bola raksasa dengan cahaya 5 warna. Beberapa jam kemudian, aula raksasa muncul di udara di atas bagian tertentu dari tembok kota, di mana ia melayang tidak bergerak. Di tembok kota dan di dalam kota di bawah ada pasukan besar prajurit manusia dan kultivator tingkat rendah yang membentang sejauh mata memandang. Ada juga sekitar 8.000 kultivator tingkat tinggi di udara di atas pasukan, dan semuanya dengan tatapan muram di matanya. Di sudut tertentu pasukan manusia di bawah, ada juga segerombolan besar makhluk roh yang tampak ganas. Memiliki tatapan ganas di matanya dan tampak sangat haus akan darah, tetapi mereka dikendalikan oleh batasan tak terlihat tertentu dan bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Jauh di bawah tanah di bawah binatang buas ini adalah serangkaian terowongan bawah tanah yang kompleks, di mana tentara boneka tembaga berdiri siap. Di antara pasukan ini ada 32 boneka emas yang sangat menarik perhatian, yang masing-masing tingginya sekitar 1000 kaki. Pada saat yang sama, ada selusin kultivator berjubah putih yang terletak di sebuah alun-alun raksasa di kota surga yang dikelilingi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya.
Para kultivator ini sibuk bekerja berdiri di sekitar formasi super ungu yang hampir seluruhnya dibangun dari balok batu giok ungu. Semua batu ini diukir dengan rune dengan warna berbeda, dan membentuk 9 formasi sekunder yang pada akhirnya terdiri dari formasi super. Ini adalah formasi terkait hierarkis yang sangat langka. Di tengah masing-masing dari 9 formasi adalah formasi miniatur yang dibentuk oleh rune biru, dan formasi miniatur ini melepaskan semburan ki glasial yang menakjubkan, serta bau yang menyengat. Seluruh formasi super cukup redup, dan 9 formasi sekunder tampaknya telah sepenuhnya berhenti beroperasi. Hanya formasi biru mini itu yang masih menyilaukan, dan menyerupai matahari gemilang yang tidak akan pernah padam. Selusin lebih kultivator berjubah putih tampaknya sangat waspada terhadap formasi biru itu, dan bahkan ketika mereka menempatkan potongan-potongan semacam kristal emas di sekitar seluruh formasi, mereka memastikan untuk menjauh dari formasi biru itu. Waktu perlahan berlalu, dan sekitar 8 jam berlalu dalam sekejap. Tepat pada saat ini, suara genderang perang terdengar di kejauhan. Setelah itu, satu benang hitam muncul satu demi satu, dan mereka secara bertahap menebal sebelum membentuk lautan iblis hitam pekat yang melonjak menuju kota dari kejauhan. Ada bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam laut, dan garis besar dari serangkaian bahtera raksasa pegunungan. Cahaya melintas dari atap aula raksasa di udara di atas kota Heavenland, dan selusin lebih sosok humanoid muncul sebelum mengarahkan pandangan ke laut iblis secara bersamaan. Ini adalah 4 kultivator integrasi tubuh kota, serta sekelompok tahap tempering spasial akhir. Mereka memeriksa lautan setan hitam di kejauhan, dan cahaya biru tiba-tiba melintas di mata Han Li. Tiba-tiba, semburan tawa meresahkan terdengar dari dalam laut, diikuti oleh ki jahat yang berpisah, dan beberapa sosok muncul dari dalam. Salah satunya adalah seorang pria kekar dengan baju zirah hitam, dan berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda kurus berjubah putih. Ini adalah Tai Long dan Fei Ya, yang pernah ditemui Han Li sebelumnya. Dua sahabat mereka terdiri dari raksasa setinggi 100 kaki dengan setelan baju zirah merah menyala, dan seorang wanita cantik yang tersenyum dengan kaki telanjang berdiri di atas sepasang ular sanca raksasa, salah satunya berwarna merah tua sedangkan yang lainnya berwarna biru langit. Han Li belum pernah bertemu mereka berdua, tapi informasi mendetail tentang 4 Raja Iblis telah diberikan kepadanya, jadi dia secara alami dapat mengidentifikasi dengan cepat. Kedua Raja Iblis ini hanya pada tahap integrasi tubuh awal, jadi kecuali mereka memiliki semacam harta yang luar biasa atau menggunakan seni kultivasi yang menentang tatanan alam, kemungkinan besar tidak menimbulkan ancaman baginya. Selama diskusi yang berlangsung di aula, diputuskan bahwa peri cahaya perak dan peri Lin Luan akan menghadapi dua penguasa jahat ini. Adapun Tai Long dan Fei Ya, mereka jauh lebih kuat, jadi secara alami ditugaskan ke Han Li dan Master Azure Dragon. Menurut rencana, mereka sebenarnya tidak perlu mengalahkan lawannya, yang harus dilakukan hanyalah menahan pasukan iblis sampai matahari kembali normal, dan itu sama dengan kemenangan bagi mereka. Meskipun 4 Raja Iblis telah terbang keluar dari ki jahat, selusin lebih kultivator manusia yang berdiri di atas aula raksasa tetap diam. Setelah terbang untuk jarak tertentu dari ki jahat, 4 penguasa jahat berhenti, dan mereka mulai mendiskusikan sesuatu saat melayang di udara, tidak menunjukkan niat untuk segera menyerang. Para penguasa jahat itu pasti lagi menunggu waktu, tampaknya mereka tidak akan menyerang sampai kelima matahari bertransisi menjadi bulan, kata Master Azure Dragon dengan suara muram. Han Li tidak menanggapi ini, tetapi dia melihat ke langit untuk menemukan bahwa 4 dari 7 matahari di atas telah benar-benar redup. Adapun matahari kelima, sebagian besar tertutup selimut abu-abu, yang dengan cepat menyebar dengan cepat. Tentu saja begitu. Jika 5 matahari belum sepenuhnya beralih ke bulan,
maka penguasa jahat ini pasti khawatir bahwa formasi astral 9 matahari belum sepenuhnya kehilangan kemampuannya, kata Lin Luan sambil tersenyum. Para penguasa jahat ini kemungkinan besar tidak akan ragu-ragu jika mereka mengetahui bahwa kita sendiri telah menonaktifkan formasi. Bagaimanapun, itu hal yang baik bagi kita bahwa mereka mengulur-ulur waktu seperti ini, Master Azure Dragon berkata sambil tersenyum tipis juga muncul di wajahnya. Sepertinya kita tidak akan bisa mengulur waktu lama, kata peri Silverlight dengan senyum masam saat dia melihat ke langit. Hehe, bahkan sedikit penundaan lebih baik daripada membuat pasukan jahat segera menyerang kota. Semakin kita menunda di sini, semakin besar peluang kita untuk mempertahankan kota, Master Azure Dragon terkekeh. Peri Silverlight hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Waktu perlahan berlalu, dan pancaran sinar matahari kelima juga berangsur-angsur memudar. Pada saat itu benar-benar berubah menjadi abu-abu, semburan niat membunuh yang kejam meletus dari Laut Iblis dan Kota Surga secara bersamaan. Tuan Azure Dragon menarik napas dalam-dalam, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, Tai Long memecah kesunyian terlebih dahulu. Rekan Taois Azure Dragon, formasi yang kamu andalkan tidak lagi menjadi faktor dalam pertempuran ini, jadi mengapa terus bersikeras menawarkan perlawanan yang sia-sia? Begitu kamu setuju untuk menyerah, aku akan membawamu kembali ke leluhur suci kita dan mohon dia untuk menyuntikkan ki jahat ke dalam tubuh Anda sehingga Anda dapat menjadi anggota ras suci kami. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda masih bersikeras menentang kami, kami hanya perlu meruntuhkan kota surgawi Anda menjadi tanah. Suara Tai Long sangat keras, dan jelas terdengar oleh semua orang di kota surga. Ekspresi Master Azure Dragon menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia menjawab dengan dingin, aku tidak punya niat untuk menjadi makhluk jahat. Aku lebih baik mati daripada menyerah pada ras asing. Kata-kata Master Azure Dragon sangat menentukan dan tegas, dan seluruh pasukan manusia ditanamkan dengan rasa keyakinan dan tekad yang tinggi. Tai Long sangat marah mendengar ini, tapi dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, awalnya aku bermaksud untuk menyelamatkanmu, mengingat kemampuanmu bisa berguna untuk ras suci kita, tapi kebodohanmu membuatku tidak punya pilihan selain membunuhmu bersama semua orang di sini. Dia kemudian mengayunkan selongsong ke udara, dan 3 bola cahaya hijau meletus, lalu meledak tinggi di udara di tengah 3 dentuman tumpul. 3 bola api raksasa, masing-masing berukuran sekitar 1 hektar, muncul di atas, dan semuanya memancarkan cahaya gemilang. Pekikan melengking segera terdengar dari dalam lautan iblis di belakang Tai Long, dan serangkaian kapal perang raksasa yang masing-masing panjangnya lebih dari 10.000 kaki perlahan muncul. Pada saat yang sama, beberapa gerombolan binatang iblis tingkat rendah bergegas keluar dari sisi bahtera besar, dan kelompok angkuh jahat lapis baja juga melonjak dalam gelombang tepat di belakang bahtera. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, monster kelas rendah dan kavalier iblis yang mencakup segalanya telah menguasai hampir seluruh langit, dan jumlah mereka jauh melebihi apa yang telah disaksikan Han Li pada kesempatan sebelumnya. Selain itu, lebih dari 300 binatang iblis raksasa telah dilepaskan dari bahtera besar, dan selain dari binatang seperti badak yang muncul selama serangan terakhir, ada beberapa jenis binatang raksasa yang tampak lebih ganas. Di antara mereka adalah binatang raksasa seperti belalang sembah, serta burung-burung jahat dengan bulu berwarna-warni yang cerah. Jenis terakhir dari binatang iblis adalah monster dengan wajah manusia dan tubuh Wim. Mereka memiliki kepala acak-acakan yang menyerupai manusia yang tidak terawat, tetapi dari leher ke bawah, tubuh Wim ungu raksasa yang tertutup sisik, dan mengeluarkan bau darah kental. Di antara 3 jenis binatang raksasa baru ini, belalang sembah raksasa merupakan mayoritas dengan lebih dari 200 di antaranya, dan ada juga sekitar 80 binatang badak raksasa.
Adapun burung iblis, hanya ada lebih dari 30 secara total, dan ditemani oleh trio Wim ungu berwajah manusia yang sangat sedikit. Di bawah kepemimpinan binatang raksasa ini, binatang iblis tingkat rendah melepaskan raungan gemuruh saat bergegas menuju kota surga seperti segerombolan belalang raksasa. Pada saat yang sama, pilar cahaya hitam meletus dari kapal perang besar untuk mendukung kekuatan ofensif dari segerombolan binatang buas. Adapun para angku jahat, mereka membentuk serangkaian formasi dan maju tepat di belakang pasukan binatang buas, dengan kegembiraan dan haus darah di mata mereka. Pada titik ini, iblis perang Jialun masih belum terlihat, mungkin masih tersembunyi di dalam lautan iblis. Namun, selain dari Devilish Cavaliers, jenis lain dari makhluk iblis elit telah muncul dari laut. Ini adalah sekelompok makhluk yang menyerupai hantu jahat raksasa. Tinggi mereka masing-masing sekitar 50 kaki, dengan cakar dan taring yang tajam, mengenakan jubah hijau panjang. Ada mata hijau ekstra di masing-masing dahinya, dan tidak satu pun yang memegang senjata saat maju di belakang Devilish Cavaliers. Ada sedikit lebih banyak makhluk jahat ini daripada setan perang Jialun, tetapi perbedaan dalam jumlah jelas tidak terlalu signifikan. Secara total, hanya ada sekitar 30.000 makhluk jahat berjubah hijau ini, dan semuanya tersenyum sinis. Ekspresi muram di wajah Master Azure Dragon dan yang lainnya menjadi lebih jelas setelah melihat ini, tetapi para penguasa iblis belum menyerang, jadi mereka juga tidak bisa keluar dari kota untuk menghadapi pasukan iblis ini. Tanpa memerlukan perintah apapun, para kultivator tingkat tinggi di atas tembok kota mengeluarkan serangkaian instruksi kepada pasukan manusia di bawah. Setelah beberapa kilatan, pilar cahaya hitam yang meletus dari bahtera raksasa itu menabrak batasan pelindung kota surga dengan keras. Pada kesempatan ini, pilar cahaya hitam secara signifikan lebih tebal dari yang dilepaskan dalam serangan sebelumnya, dan menghujani tanpa henti. Setiap pilar cahaya dijiwai dengan kekuatan yang setara dengan serangan habis-habisan dari seorang kultivator transformasi dewa, dan menghujani sekaligus, lapisan terluar dari batasan mulai hancur hampir seketika. Pembatasan kota surga tampaknya akan runtuh, dan ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, lebih dari 100 semburan fluktuasi formasi yang berbeda tiba-tiba meletus dari bawah, lalu melonjak ke semua bagian tembok kota. Suara mendengung keras terdengar, dan serangkaian rune perak muncul di permukaan tembok kota untuk membentuk formasi perak yang berkilauan satu demi satu. Formasi bersinar dengan cahaya gemilang, dan penghalang cahaya 5 warna di atas langsung digantikan oleh penghalang cahaya perak yang memiliki permukaan yang sangat halus. Setelah menabrak penghalang cahaya perak, sebagian besar pilar cahaya hitam yang mendekat langsung dialihkan, dan hanya sebagian kecil yang mampu menyerang penghalang cahaya, dan penghalang bergetar sedikit. Baik peri Silverlight dan Han Li cukup lega melihat ini. Pada saat ini, pasukan prajurit dan kultivator manusia juga mulai menyerbu keluar kota atas perintah tingkat-tingkat tinggi di atas. Pada saat yang sama, tanah di depan tembok kota tiba-tiba runtuh, dan pasukan boneka tembaga muncul. Langkah-langkah defensif yang sama persis yang telah diadopsi selama serangan sebelumnya digunakan lagi, kecuali jumlah orang yang terlibat dan tingkat intensitas berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Cahaya spiritual menyala tanpa henti di atas, dan bumi bergetar dan berguncang hebat. Area dalam jarak 5 km dari tembok kota telah berubah menjadi dunia pembantaian yang mematikan. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak baik di tanah maupun di langit, dan bau darah kental yang menyengat dengan cepat memenuhi seluruh ruangan. Peduli pertempuran, rekan Taois Azure Dragon. Saat Master Azure Dragon menilai medan perang dengan ekspresi muram, ledakan tawa hangat terdengar dari kejauhan. Setelah itu, dua hembusan angin kencang datang menerjang ke arah tembok kota,
dan setelah hanya beberapa pukulan yang menghancurkan, penghalang cahaya perak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pria yang mengeluarkan tantangan itu tidak lain adalah Tai Long, dan dia menyerang batasan kota dengan sepasang palu raksasanya.